pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk Ibu. Baik, terima kasih, Bu. Perkenalkan, saya Bida Laksmi, saya yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi begini, Bu, saya berencana ingin menggunakan KB, akan tetapi saya masih bingung terkait KB apa yang cocok untuk saya gunakan, mengingat saya masih menyusui anak saya pada saat ini. Oh, Ibu mau pasang KB. Terima kasih sebelumnya Bu ya, karena sudah percaya berkonsultasi di tempat saya ini. Nah, sebelum lanjut, saya tanya dulu identitas Ibu. Nama Ibu siapa? Nama saya Komang Rapratini, Umur Ibu sekarang berapa? 27 tahun, Pekerjaan Ibu? ibu rumah tangga. Alamatnya di mana Bu? Saya dari Desa Tamblang. Oke, baik. Ibu, kita akan wawancara atau ngobrol bersama ya. Ini namanya konseling. Nah, tujuan dari konseling ini adalah agar Ibu bisa memilih metode KB yang mana yang cocok untuk kondisi Ibu saat ini. Nah, nanti kita harapkan kedepannya Ibu dan suami Ibu itu bisa puas terkait KB yang Ibu pakai. Nah, selain nantinya mendapatkan pelayanan konseling, nanti setelah Ibu memutuskan KB mana yang ingin Ibu pakai, nanti pemasangan KB-nya bisa dilakukan di sini, dan setelah itu akan dilakukan pemantauan setelah pemasangan KB. Apakah ada efek sampingnya yang timbul? Itu yang akan saya berikan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, Bu, saya bersedia. Oke, baik. Nanti selama konseling saya akan menggunakan alat bantu ini sehingga Ibu bisa mengerti penjelasan yang saya jelaskan. Baik, Bu. Nanti saya akan jelaskan ini satu persatu, Bu ya. Iya, Bu. Oke, sebelumnya saya tanya dulu terkait riwayat reproduksi Ibu. Nah, misalnya sudah berapakah Ibu punya anak? Terus apakah Ibu sebelumnya pernah menggunakan jenis KB apa dan pengalamannya bagaimana, dan juga tujuan Ibu memakai KB sekarang seperti apa? Oke, baik. Jadi saya baru mempunyai anak satu dan itu umurnya baru 6 bulan. Kebetulan saya belum pernah menggunakan KB apapun. Kalau mengenai KB, untuk informasinya itu saya mengetahuinya sedikit, Bu. Oke, baik. Ibu sudah punya anak satu, umurnya 6 bulan. Gimana keadaannya Ibu, sehat? Sementara sehat, Bu. Terus tadi Ibu mengatakan Ibu masih menyusui Bu ya. Itu bagus sekali Bu ya. Terus Ibu mau menggunakan KB ini tujuannya apa Ibu? Tujuan saya dari menggunakan KB ini untuk menunjang kehamilan agar jarak atau umur anak saya yang pertama dengan yang kedua itu tidak terlalu dekat. Nah, selain itu, saya juga ingin fokus terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak saya yang pertama ini agar lebih baik lagi. Sangat bagus sekali Bu ya. Nah, jadi karena Ibu ingin fokus pada anak Ibu yang pertama, Ibu belum punya keinginan untuk hamil lagi dalam waktu dekat. Seperti itu Bu ya? Iya, seperti itu, Bu. Oke. Terus untuk kepentingannya gimana Ibu? Untuk kepentingannya itu lebih merencanakan kehamilan yang lebih baik lagi, dan juga saya juga sudah siap dengan kehamilan berikutnya. Oh gitu Bu ya. Jadi Ibu memikirkan kemungkinan yang bisa terjadi ke depannya. Nah, kalau untuk harapannya gimana Ibu? Harapan saya yang pertama itu sih aman, yang kedua efektif, lalu yang ketiga itu tidak mengganggu proses menyusui anak saya. Nah, selain itu juga harapan saya kalau saya sudah selesai menggunakan KB ini, saya berharap bisa segera hamil lagi. Oke, baik. Tadi Ibu bilang ingin memakai KB yang cocok untuk Ibu menyusui, Bu ya. Iya, benar, Bu. Oke, jadi untuk KB yang cocok untuk Ibu menyusui itu ada beberapa jenis Bu ya. Nah, di sini ada 5 jenis. Nah, 5 jenis KB yang cocok untuk Ibu menyusui ada KB suntik 3 bulan, mini pill, terus ada implan tusuk KB, ada IUD, dan juga ada kontrasepsi mata. Oh iya, Bu. Oke, baik. Saya akan jelaskan sekarang satu persatu Bu ya, mulai dari KB suntik 3 bulan. Ibu bisa lihat di gambarnya ini seperti ini ya, KB suntik 3 bulan. Nah, suntik KB 3 bulan ini adalah KB yang disuntikkan setiap 3 bulan sekali. Untuk efektivitasnya ini sangat ampuh,
untuk mencegah kehamilan bila dilakukan ini secara teratur dan sesuai dengan jadwalnya. Nah, keuntungan dari KB suntik 3 bulan tidak akan berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak akan berpengaruh pada produksi ASI, terus sangat efektif untuk menunda kehamilan jangka panjang. Nah, adapun efek sampingnya adalah akan mengganggu menstruasi seperti siklus menstruasi ibu yang mungkin akan bertambah panjang atau lebih pendek dari sebelumnya. Nah, selain itu perdarahan yang banyak atau sedikit, terus perdarahannya tidak teratur atau kemungkinan keluar bercak saja, dan bisa menyebabkan tidak menstruasi sama sekali. Nah, indikasinya adalah bisa dipakai oleh ibu-ibu usia reproduksi, ibu-ibu menyusui, ibu-ibu ingin menunda kehamilan seperti ibu sekarang ini, dan juga ibu yang habis melahirkan atau keguguran. Nah, tapi KB suntik ini tidak boleh digunakan untuk ibu yang hamil atau dicurigai hamil terus punya penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan juga riwayat kanker payudara. Nah, dari itu apakah ibu sudah mengalami atau pernah mengalami hal tersebut? Tidak, Bu. Tidak pernah, Bu, ya? Iya. Nah, jadi ada pertanyaan terkait KB suntik 3 bulan ini? Berarti kalau saya mau menggunakan KB suntik 3 bulan ini, saya harus ke sini untuk melakukan penyuntikan setiap 3 bulan sekali, nggih? Iya, benar sekali, Bu. Oh iya, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan terkait KB suntik 3 bulan, kita lanjut, Bu, ya, ke KB yang kedua, yaitu mini pill. Nah, Ibu bisa lihat di gambarnya, ini ya contoh mini pill. Nah, mini pill ini adalah jenis KB dalam bentuk pil. Nah, mini pill ini tentunya sangat ampuh dalam mencegah kehamilan bila diminum secara teratur. Nah, keuntungannya ini KB ini tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengganggu produksi ASI ibu, terus kesuburan ibu cepat kembali, dalam artian jika ibu sudah selesai menggunakan KB ini, nantinya bisa cepat hamil, seperti itu. Nah, untuk efek sampingnya yaitu gangguan menstruasi seperti keluar bercak darah, peningkatan atau penurunan berat badan, terus payudara menjadi tegal, mual, pusing, dan bahkan bisa jerawatan. Nah, adapun indikasi dari pil KB ini adalah usia reproduksi, punya anak atau belum punya anak, itu boleh menggunakan pil KB ini, terus setelah melahirkan, setelah keguguran, dan adapun pil ini tidak boleh digunakan pada ibu hamil atau dicurigai hamil, perdarahan jalan lahir yang belum tentu penyebabnya itu apa, terus kanker payudara atau riwayat kanker payudara, dan sering juga lupa menggunakan pil. Nah, seperti itu ya penjelasan mini pill ini. Ada pertanyaan, Ibu? Misalkan nih, kalau saya lupa meminum pil KB ini, apakah akan menimbulkan suatu efek samping atau dan yang lainnya? Nah, kalau Ibu lupa minum 1 atau 2 pil, minumlah segera pil itu pas Ibu ingat. Jadi nanti kalau seperti itu, gunakan metode pelindung seperti KB saat berhubungan seksual sampai akhir bulan, seperti itu, Bu, ya. Baik, Bu. Berarti kalau jadwal sebelumnya saya minum pilnya itu jam 10 pagi, tapi saya lupa, akan tetapi saya mengingatnya itu jam 2 siang, berarti saya boleh meminum itu di jam 2 siang, ya? Iya, seperti itu, Bu. Baik, Bu. Ada lagi yang kurang paham, Ibu? Sejauh ini sudah paham, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ada implan atau susuk KB. Ibu bisa lihat gambarnya seperti ini, Bu, ya. Nah, implan ini merupakan susuk KB yang mengandung hormon yang dimasukkan di bawah kulit lengan. Nah, ini contohnya. Ini contoh implannya. Oke, untuk efektivitasnya ini kemungkinan terjadi kehamilan 5 per 10.000 perempuan dalam tahun pertama. Artinya gini, Bu. Nah, dalam 1 tahun itu ada 5 dari 10.000 perempuan yang gagal atau bisa hamil dalam menggunakan implan ini.
Nah, tentunya implan ini efektif untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun. Nah, yang bagaimana sih yang boleh menggunakan pil yang menggunakan implan ini? Nah, yang boleh menggunakan adalah ibu menyusui dan juga baru mengalami keguguran di semua kalangan usia. Nah, efek samping dari penggunaan KB implan ini ada pola menstruasi yang tidak teratur seperti itu, Bu ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait implan. Ada pertanyaan? Kalau implan ini sudah dipasang nih, apakah akan menyebabkan rasa sakit? Nah, begini Bu ya. Efek samping dari implan ini yaitu bisa menyebabkan nyeri dan juga bengkak pada lengan yang ditanamkan implan. Jadi selain itu yang sudah saya jelaskan tadi bisa mengganggu siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Terus itu perubahan suasana hati, terus itu kenaikan berat badan, bisa membuat nyeri payudara, jerawat, nyeri perut, dan juga sakit kepala. Seperti itu Bu ya. Oh iya Bu. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan terkait implan, saya lanjutkan ke metode yang keempat, yaitu IUD. Nah, ini bisa lihat di gambarnya Bu ya. Nah, IUD ini adalah suatu benda kecil yang terbuat dari plastik yang lentur ini Bu ya. Mempunyai lilitan tembaga, yang ini lilitan tembaganya, dan juga mengandung hormon dan dimasukkan ke dalam rahim seperti ini. Masukkan ke dalam rahim melalui vagina dan mempunyai benang. Ini benangnya Bu. Nah, IUD ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan karena alat ini dipasang sekali untuk 5-10 tahun. Nah, keuntungannya yaitu langsung bisa diakses pada ibu setelah melahirkan. Bisa dipakai untuk ibu menyusui. Ini tidak sakit, terus kesuburannya itu cepat kembali setelah pemasangannya. Nah, adapun efek samping dari IUD ini adalah dapat terjadi lepasnya IUD. Nah, di sini bisa lepas IUD-nya, terus bisa menyebabkan infeksi di dalamnya. Nah, untuk indikasinya yaitu usia produktif, ingin menggunakan KB jangka panjang, ibu menyusui setelah melahirkan dan tidak menyusui itu boleh menggunakan IUD ini. Terus setelah mengalami keguguran dan tidak terjadi infeksi. Nah, risiko rendah terhadap infeksi menular seksual dan tidak mau menggunakan metode hormonal. Terus itu IUD ini tidak boleh digunakan pada ibu hamil atau yang dicurigai hamil, infeksi menyeluruh setelah melahirkan, perdarahan yang tidak diketahui penyebabnya itu apa, terus ada penyakit kanker ovarium, miom, kanker rahim, serta jika ada infeksi menular seksual dan juga riwayat infeksi radang panggul. Oh gitu ya Bu. Kalau untuk yang ini dulu pernah ada yang menyarankan saya pada saat hamil menjelang persalinan. Akan tetapi pada saat itu saya bilang masih mikir-mikir dulu, terlebih lagi saya takut menggunakan KB yang ini. Oh begitu, jadi karena ibu merasa takut, belum berkeinginan untuk menggunakan IUD ini Bu ya? Iya seperti itu Bu. Oke baik, karena tidak ada pertanyaan lagi terkait IUD ini. Sudah tidak ada Bu. Oke, kita lanjut Bu ya. Yang terakhir ada kontrasepsi mantap. Nah, kontrasepsi mantap ini biasanya masyarakat bilang itu metode steril Bu ya. Nah, untuk perempuan ada yang namanya tubektomi. Nah, tapi kalau menurut saya ya tidak mungkin ibu memilih metode ini karena dilihat kan ibu baru punya anak satu. Karena kalau menggunakan metode ini menyebabkan tidak bisa hamil lagi. Seperti itu Bu ya. Iya Bu. Nah, oke baik. Tidak ada pertanyaan lagi kan Bu? Sudah tidak ada Bu. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan satu persatu terkait KB yang bisa ibu pakai. Nah, sekarang menurut ibu setelah saya
jelaskan pengertian, keuntungan, efek samping, indikasi dan juga kontraindikasinya. Yang mana sih yang ingin ibu pakai dan ibu rasa itu cocok untuk ibu? Nah, dari penjelasan Bu Bidan tadi, menurut saya dan saya rasa yang paling cocok itu saya menggunakan pil KB. Nah, karena itu menurut saya yang paling gampang dan juga efektif. Dan untuk masalah mengingat jadwal minum pilnya itu, saya bisa mengingatnya dengan menggunakan catatan atau juga menggunakan alarm pengingat seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu Rapini, Ibu memilih menggunakan mini pill ini ya. Nah, kalau boleh tahu, apakah suami Ibu sudah tahu dan mengizinkan kalau Ibu ingin menggunakan KB? Kalau suami saya sudah mengetahui dan sudah mengizinkannya. Nah, tadi suami saya mau ikut ke sini, akan tetapi karena ada pekerjaan yang mendadak, dia tidak bisa ikut ke sini. Kalau masalah saya memilih pil KB ini, dia belum tahu, dan mungkin nanti saya akan memberitahunya ketika dia pulang. Baik, kalau begitu bagus Bu ya, suami berarti mendukung terkait program KB ini. Sebentar Bu ya, saya akan ambil dulu contoh mini pilnya. Baik, Bu. Jadi seperti ini Bu ya, contoh dari mini pill ini. Ini ada 28 tablet mini pill. Nah, saya akan jelaskan lagi lebih jelasnya. Nah, untuk cara minum pilnya ini adalah minum pil ini setiap hari pada saat yang sama. Artinya, jika ibu minum pil ini sekarang jam 10 pagi, besoknya ibu minum pil ini 10 pagi. Tapi saya sudah jelaskan Bu ya, kalau ibu lupa waktunya saat minum pil, kapan dia ibu ingat, segera minum pil ini. Nah, dan juga minum pil ini, minum pil pertamanya ini saat ibu hari pertama menstruasi. Nah, kalau boleh tahu, biasanya tanggal berapa ibu menstruasi? Nah, kalau bulan lalu itu saya menstruasi tanggal 10 dan mungkin kalau dihitung sih tanggal 7 sampai 15 itu, Bu ya. Ya Ibu, jadi kalau misalnya di sekitaran tanggal itu ibu menstruasi hari pertamanya, ibu bisa kesini untuk mendapatkan mini pil ini. Nah, tapi kalau misalnya sekitaran tanggal itu ibu tidak menstruasi, ibu bisa lakukan tes pack dulu apakah ibu hamil atau tidak. Dan mungkin ada penyebab lainnya, bisa juga kesini Bu ya, segera kesini. Nah, untuk waktu kontrolnya ini jangan menunggu sampai pilnya ini habis. Sisakan 3 sampai 4 butir. Dan segera kesini untuk mendapatkan pil yang baru. Ada yang kurang paham Ibu? Untuk saat ini sudah jelas, Bu. Oke, karena Ibu sudah mengatakan udah jelas, kalau begitu bisa Ibu jelaskan ulang terkait mini pil ini? Baik, dari penjelasan tadi, pil KB ini merupakan salah satu KB yang diminum secara rutin setiap hari sesuai dengan jadwalnya. Nah, akan tetapi ketika saya lupa meminumnya, saya boleh meminum pil ini di saat saya mengingatnya. Lalu, pil ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan dan aman untuk ibu menyusui. Nah, meskipun ada beberapa efek samping dari pil ini, misalkan timbulnya jerawat, berat badan meningkat atau menurun, itu tidak masalah bagi saya. Dan untuk kontrolnya itu, saya disarankan untuk menyisakan pil ini 3-4 butir dan kembali ke sini untuk mengambil pil yang baru sesuai dengan jadwal itu. Oke, benar sekali Bu ya, berarti Ibu sudah paham terkait penjelasan saya. Nanti Ibu bisa jelaskan seperti itu Bu ya di rumah dengan suaminya agar suami Ibu juga bisa paham. Baik, Bu. Oke, sebelum diakhiri apakah ada pertanyaan lagi Bu? Untuk saat ini sudah cukup, Bu. Oke, baik, kalau begitu lagi seminggu Bu ya, atau sekitaran tanggal 7 sampai 15 itu kalau Ibu haid pertama, menstruasi pertamanya bisa segera ke sini untuk mendapatkan pil KB ini. Boleh kok diajak suaminya ya. Baik Bu, terima kasih sebelumnya atas penjelasan tadi sehingga saya sudah mengetahui dan tidak bingung lagi terkait KB yang cocok untuk saya. Iya Ibu, terima kasih kembali Bu ya. Baik, kalau begitu saya pamit Bu ya.
Ya Bu, hati-hati Bu ya. Baik Bu.